Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Stadiah dengan NIM 21212121009 dari kelas HKI 5A. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tafsir. Yang pertama mengenai Quran Surat An-Nisa ayat 32, kedua Quran Surat At-Tolak ayat 7, ketiga Quran Surat Al-Isra ayat 23, dan yang terakhir adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Ahkam. Untuk yang pertama adalah Quran Surat An-Nisa ayat 32, akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah atas bagian yang lain, karena bagi laki-laki akan mendapatkan bagian sebagaimana yang telah ia usahakan, pun bagi perempuan akan mendapatkan bagian sebagaimana yang telah ia usahakan. Mohonlah kepada Allah karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini dijelaskan mengenai larangan untuk memiliki rasa iri hati terhadap orang lain. Yang mana sifat iri hati ini timbul karena adanya khayalan atau keinginan jika kita ingin mendapatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Dalam ayat ini pula dijelaskan kalau misalnya laki-laki itu akan mendapatkan bagian sebagaimana yang telah ia usahakan, pun perempuan akan mendapatkan bagian sebagaimana yang telah ia usahakan. Artinya bahwa setiap orang itu akan mendapatkan bagian atau hasil seperti apa yang telah mereka usahakan. Kalau dalam rumus fisika mengatakan bahwa hasil itu sebanding dengan usaha. Sehingga ketika usaha yang dilakukan itu telah maksimal, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal pula. Begitu pula sebaliknya. Apabila usaha yang dilakukan itu hanya setengah-setengah atau tidak optimal, maka hasil yang diperoleh pun akan setengah-setengah atau tidak maksimal juga. Mengenai refleksi ayat ini, jika ditarik dalam kehidupan rumah tangga, itu mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk tidak iri terhadap pencapaian ataupun nikmat yang telah Allah berikan kepada keluarga lain. Misalnya dalam satu keluarga itu ada suami dan istri yang bekerja, di mana keduanya ini mempunyai gaji yang besar, kemudian gaji kedua orang ini ditabung dijadiin satu. Nah, dua orang suami istri yang kerja ini belum memiliki anak, otomatis tabungan mereka juga banyak kan. Nah, dengan itu misalnya istri dari keluarga ini akan membeli mobil. Di sisi lain, ada keluarga di mana yang bekerja itu hanya satu orang untuk mencukupi kebutuhan anak, istri, dan dia sendiri. Di mana yang bekerja itu hanya suaminya saja dan istrinya itu tidak bekerja. Tapi di sisi lain, si istri ini pengen mempunyai mobil sebagaimana yang dibeli oleh istri keluarga A. Tentu hal ini tidak dibenarkan. Karena apa? Karena keinginan itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan pendapatan seperti itu. Jadi janganlah kita mudah untuk iri terhadap pencapaian ataupun nikmat orang lain tanpa mengukur kemampuan diri kita sendiri. Jadi jangan hanya mengedepankan gengsi atau jangan hanya ingin ikut-ikutan orang lain seperti itu. Jadi yang dapat saya renungi dari ayat ini adalah mengenai kita, janganlah kita itu mudah silau, mudah iri terhadap
nikmat, kemewahan, dan pencapaian yang didapatkan oleh orang lain. Karena pada dasarnya pepatah Jawa itu mengatakan kalau hidup itu urip iku wong sinawang. Artinya adalah hidup itu hanya tentang saling melihat sesuatu yang mungkin kita melihatnya itu enak, sesuatu yang mungkin kita melihatnya di orang lain itu wah enak banget, wah mewah banget, seperti itu. Di samping itu mereka tuh juga punya problem yang mungkin nggak pernah kita tahu, seperti itu. Jadi ya mengenai hal ini lebih baik kita mensyukuri apa yang kita miliki untuk saat ini. Jangan mudah silau terhadap pencapaian ataupun nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain kayak gitu. Karena pada dasarnya eh, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi dengan bersyukur itulah yang menjadikan kita bahagia. Seperti itu. Kemudian untuk ayat yang kedua adalah Quran Surat At-Talaq ayat 7. Baik, untuk ayatnya akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Artinya, hendaklah orang yang mempunyai kekuasaan memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Kelak Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Dalam ayat ini menjelaskan mengenai kewajiban bagi orang yang memiliki kekuasaan kalau dalam hal keluarga itu adalah suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang sudah ditalaknya dan masih menyusui anaknya dengan sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya kalau rezekinya itu terbatas, maka ya berikanlah nafkah itu sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepada kamu, kayak gitu. Dalam ayat ini dapat ditarik sebuah makna kalau misalnya sebenarnya menyusui anak itu bukanlah tugas seorang istri. Oleh karena itu, laki-laki itu sebenarnya wajib memberikan imbalan kepada istri yang menyusui anaknya, kayak gitu. Apabila anaknya itu disusukan kepada orang lain pun, seorang suami akan harus memberikan imbalan kepada orang yang menyusuinya tersebut kan. Nah, untuk sebesar apa sih imbalannya atau sebesar apa sih nafkahnya itu harus sesuai dengan kemampuan dari suami masing-masing, kayak gitu. Jadi untuk istri nggak boleh nuntut harus diberi imbalan atau diberi nafkah sekian, nggak boleh nuntut di luar kemampuan suaminya, kayak gitu. Dan untuk suami atau orang yang mempunyai kekuasaan tadi, jangan sampai kamu takut kalau misalnya kamu memberikan nafkah kepada istri yang telah kamu talak dan masih menyusui anaknya, itu akan mengurangi rezeki kamu, akan mengurangi harta kamu, itu jangan. Karena Allah akan memberikan rezekinya pada mereka yang mau sedekah kan, seperti itu. Dan Allah membebankan laki-laki untuk memberikan nafkah kepada istri yang telah ditalaknya dan masih dalam masa idah dan menyusui anaknya itu, ini bukan karena alasan. Hal ini karena Allah itu yakin kalau misalnya kalau suaminya itu bisa kok buat hal yang demikian, seperti itu. Jangan takut rezekinya berkurang, jangan takut hartanya itu berkurang kalau misalnya dia memberikan nafkah kepada istri yang telah ditalaknya
keadaan masih dalam masa iddah dan menyusui anaknya tadi, karena dari setiap kesulitan yang ada, dalam setiap masalah yang ada, Allah itu bakal memberikan jalan keluar kok nanti. Allah dari dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan, seperti itu. Nah, mengenai hal yang dapat saya renungi dari ayat Quran surat At-Tolak ayat 7 ini adalah mungkin untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan, ya mungkin hal ini nggak, kalau ditarik dalam kehidupan sekarang itu bukan bukan hanya suami saja, tapi masyarakat itu yang memiliki kuasa itu, ya kalau dalam hal rumah tangga adalah pasangan suami istri. Yang memiliki kuasa itu adalah suami itu hendaknya memberi ruang bagi istrinya untuk berkarya, memberikan dorongan bagi istrinya yang berusaha, kayak gitu. Karena kan pada dasarnya kita harus memihak kepada orang-orang yang sedang berjuang, kayak gitu. Jangan sampai kita itu menghantam orang-orang ketika dia dalam keadaan lemah. Nah, kalau kita misalnya ketika seseorang itu sedang berusaha atau sedang berjuang, hendaknya kita selalu memberikan dorongan, motivasi untuk mereka melanjutkan karyanya. Jangan sampai kita mematahkan mereka dengan statement-statement, dengan menjudge mereka dengan hal-hal yang tidak baik kayak gitu. Jangan sampai kita menjatuhkan mental mereka yang membuat mereka down. Jangan menghantam mereka jangan dalam keadaan lemah. Karena kalau kita menghantam mereka dalam keadaan lemah, maka akan membuat mereka semakin hancur dan terpuruk seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga adalah Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ini berkaitan dengan hubungan antara orang tua dan anak. Baik, untuk ayatnya akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar jangan menyembah kepada selain Dia dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, dan apabila salah satu di antara keduanya atau keduanya telah mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalam ayat ini dijelaskan mengenai perintah untuk menyembah kepada Allah. Artinya di sini perintah kepada kita untuk hanya menyembah kepada Allah saja. Nah, di samping itu juga ada perintah untuk berbakti kepada orang tua, yang mana perintah berbakti kepada orang tua ini diperintahkan Allah setelah perintah untuk menyembah kepada Allah. Artinya bahwa di samping hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah yang ini sangat-sangat penting dan sangat utama, di samping itu ada juga yang penting, yaitu hablum minanas atau hubungan kita dengan manusia, yaitu terutama kepada orang tua kita. Dengan inilah ridhonya Allah itu sama dengan ridho orang tua, dan murkanya Allah adalah murka orang tua. Nah, di sini dalam ayat ini dijelaskan kepada kita apabila bapak ibu kita atau orang tua kita itu nanti telah tua, dalam yang kita yang merawatnya itu jangan sampai kita berkata atau jangan sampai kita berkata halah kepada kedua orang tua kita, karena pada dasarnya nanti ketika mereka sudah tua itu akan kembali menjadi seperti anak kecil. Jadi kita harus sabar
menghadapi mereka nanti ketika udah tua. Terus jangan sampai ya meskipun apa kita dan meskipun kita jengkel kepada mereka, tapi jangan sampai kita berkata atau jangan sampai kita berkata halah kepada mereka. Kalau berkata halah atau saja nggak diperbolehkan, apalagi yang selebihnya kayak seperti halnya membentak, terus memarah-marahinya, itu kan juga tentu tidak boleh kan, seperti itu. Karena uh, kita ada itu karena Allah melalui orang tua kita. Oleh karena itu kita harus berbuat yang baik dan berbakti kepada orang tua kita. Kan kita nggak pernah bisa ngebayangin ya gimana sakitnya kedua orang tua kita ketika kita anaknya yang dulu tuh diajari sama mereka buat bicara, buat jalan, buat ngomong kayak gitu. Nah, giliran sekarang ketika kita udah bisa bicara, ketika kita udah pintar buat ngomong, gitu malah kita gunakan kepintarannya kita buat ngomong itu untuk membantah, untuk memarahi, bahkan untuk membentak pada orang tua kita. Kita kan kalau seperti itu kan rasanya pasti sakit banget jadi orang tua. Seperti itu. Mengenai hal yang bisa direnungi dari ayat ini adalah yang pertama itu sebegitu pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan sampai ada yang mengatakan kalau misalnya kalau kita itu ingin melihat gimana Allah itu tersenyum, ya lihat aja senyumnya ibumu kayak gitu. Karena pentingnya berbakti kepada orang tua itu, maka Allah mensejajarkan dengan perintah untuk menyembah Allah kayak gitu. Ya, jangan sampai kita terlalu sibuk untuk mencari jalan ke surga hingga melalang buana sampai keluar rumah, bahkan pergi sampai jauh banget sampai kita melupakan kalau misalnya ada loh jalan menuju surga yang paling dekat dengan kita, yang mungkin sering kita abaikan, yaitu dekat banget di rumah kita sendiri, yaitu orang tua kita gitu. Jangan sampai kita lalai sama mereka, jangan sampai karena kesibukan kita kuliah, kesibukan kita kerja itu kita melupakan mereka. Tanpa kita tahu tuh mereka selalu mengharap kabar dari kita, gimana keadaan kita di perantauan kayak gitu. Menurut saya orang tua itu adalah orang yang paling tulus yang pernah ada. Karena orang tua itu akan menerima bagaimanapun keadaan kita. Orang yang mencintai kita tanpa karena itu adalah orang tua. Sejauh apapun kita pergi, ya orang tua tempat kita kembali, yang mau menerima kita apa adanya tanpa syarat. Bahkan di saat dunia itu menganggap kita hanya bagian terkecilnya atau bahkan menganggap kita adalah sampah, tapi menurut orang tua kita tuh tetap hal yang berharga buat mereka. Bahkan nyawa aja mereka berani taruhkan buat kita kayak gitu. Ya mungkin kalau misal tentang cinta atau hal yang sebagainya itu kalau buat pasangan kayak misalnya suami istri atau pacar itu kan ada yang istilahnya mantan suami, ada istilahnya mantan istri, ada istilahnya mantan pacar. Tapi kalau untuk hubungan anak dan orang tua itu nggak akan pernah ada yang namanya istilah mantan anak ataupun mantan orang tua, itu nggak akan pernah ada. Mungkin sebagian dari kita ada yang dibesarkan dari keluarga yang mungkin kurang harmonis kayak gitu, tapi jangan sampai itu membuat kita benci sama kedua orang tua kita gitu. Karena ya kita ada karena orang tua kita. Kalau orang tua kita itu nggak ada, kita juga nggak mungkin ada kayak gitu. Terus ya sebagaimanapun itu orang tua, mereka tetaplah orang tua kita. Seburuk apapun orang tua kita, mereka tetap orang tua kita yang pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya.
Mungkin tanpa kita ketahui, ayah kita punya rapuh, ibu kita punya retak. Tapi adakah obat yang paling manjur untuk kita? Obat yang paling manjur buat kita itu adalah memaafkan mereka. Karena orang tua kita itu juga manusia yang mungkin jauh dari kata sempurna juga. Mungkin mereka belajar belajar untuk menjadi orang tua yang baik. Jadi sini kita juga harus belajar dong gimana caranya menjadi anak yang baik buat mereka. Ya setidaknya kalau misal kita belum mampu buat membahagiakan orang tua kita, kalau sekiranya kita belum mampu buat mengajak orang tua kita buat masuk surga, ya jangan sampai kita menjadi penghalang mereka buat masuk surga nanti kayak gitu. Ya sekarang ketika kita masih diberi kesempatan itu masih ada, jangan sia-siakan orang tua kita. Marilah kita manfaatkan kesempatan buat berbakti itu sebaik mungkin. Jangan sampai kita nanti menyesal ketika mereka udah nggak ada. Karena uh, ketika nanti orang tua kita udah nggak ada, kita bakal kehilangan satu penopang, kita bakal kehilangan satu doa yang menaungi kita. Ya oleh karena itu mari kita manfaatkan kesempatan berbakti ini sebaik mungkin gitu. Baik, untuk ayat yang keempat, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Ayat ini berkaitan mengenai relasi atau hubungan antara suami dan istri. Baik, untuk ayatnya akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Artinya, dan istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu kapanpun dan dengan cara apapun yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini dijelaskan mengenai istri itu adalah ladang bagi suami. Artinya bahwa istri itu benih dari suami itu akan tumbuh pada badan istri, yaitu pada rahimnya. Dalam ayat ini pula disebutkan pesan implisit kalau misalnya suami itu memiliki kekuasaan penuh atas istrinya, sehingga dia diperbolehkan untuk menggauli atau mendatangi istrinya itu kapan saja dan dengan cara yang ia mau, dengan cara yang mereka sukai. Asalkan itu tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan mudarat. Maksudnya tidak bertentangan dengan syariat ini adalah tidak menggauli istri ketika istri sedang haid, atau tidak menggauli istri ketika siang hari di bulan puasa, tidak menggauli istri ketika istri sedang nifas dan lain sebagainya. Sebenarnya ayat ini tuh turun sebagai jawaban dari pernyataan yang diberikan oleh kaum Yahudi. Kalau misalnya seorang suami menggauli istri dari arah belakang, maka anak yang dilahirkan nanti akan kena culik. Nah, untuk tidak membenarkan yang demikian itu, Allah menurunkan ayat ini yang membebaskan suami untuk mendatangi atau untuk menggauli istri kapan saja dan dengan cara apapun yang mereka sukai, seperti itu. Hal yang dapat saya renungi dari ayat Baqarah ayat 223 ini adalah yang pertama, wahai para suami, berbuat baiklah, perlakukanlah istrimu dengan baik, bahagiakanlah mereka.
Karena pada ayat ini kan tadi dijelaskan kalau laki-laki atau suami itu punya kuasa penuh atas perempuan atau istrinya, kayak gitu. Karena istrimu itu adalah anaknya orang yang telah ijab kabul itu terucap, orang tuanya telah mengamanahkan kepada kamu untuk kamu jaga, untuk kamu bahagiakan. Jangan sampai kamu menyakiti hati mereka, apalagi berbuat yang tidak baik kepada mereka, kayak gitu. Anak yang dulunya mereka rawat dengan baik, anak yang telah mereka sekolahkan, anak yang telah mereka beri makan dengan baik, dan ketika dewasa, anak perempuan ini menikah dengan kamu yang notabene adalah orang asing kan. Terus ketika menikah, anak perempuannya akan ikut dengan suaminya yang notabene adalah orang asing tadi. Hati orang tua mana sih yang gak sakit ketika anak perempuan yang telah mereka rawat, telah mereka besarkan, yang sudah mereka ragati itu ikut sama orang lain, yaitu suaminya tadi. Dan mungkin di hati orang tua itu nanti ada kekhawatiran dan takut jika anaknya disakiti oleh suaminya, kayak gitu. Maka berbuat baiklah kepada istri-istrimu, karena wanita itu akan melipat gandakan apa yang kamu berikan. Kamu memberinya setetes manis, perempuan atau wanita akan memberimu bayi. Kamu memberinya belanjaan, mereka akan memberikan kepadamu makanan. Kamu memberikannya bangunan, mereka akan memberimu rumah tangga. Dan ketika kamu memberikan senyumannya, maka mereka akan memberimu cinta. Nah, untuk yang kedua, yaitu hal yang bisa saya renungi untuk yang perempuan, kamu itu adalah ladang. Di ayat ini disebutkan kalau kamu itu ladang untuk suami-suamimu. Maka untuk dapat menumbuhkan tumbuhan tanaman yang baik, yang bibit unggul, maka ya carilah laki-laki yang baik, yang bibit unggul, kayak gitu. Ibaratnya carilah, kan karena pada kenyataannya sehebat apapun perempuan itu selalu, pada kenyataannya sehebat apapun perempuan selalu dipandang sebelah mata oleh masyarakat kan. Jadi oleh perempuan, carilah laki-laki yang bisa memberimu panggung untuk berkarya, yang bisa mensupport kamu untuk terus berkarya, mengembangkan bakatmu, tidak mengekang kamu, terus yang selalu mendukung kamu dalam keadaan apapun, kayak gitu. Sehingga karya-karya kamu, pencapaian-pencapaian kamu itu bisa nggak dianggap lagi nyanyi mereka, kayak gitu. Mungkin sekian pemaparan mengenai beberapa ayat Al-Quran berkaitan dengan orang tua dan anak atau suami dan istri dalam sebuah keluarga tadi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.